Walaupun mungkin berat ya, weekend, enakan mungkin di rumah atau ke mall atau makan. But you choose to spend more than 1 hours kesini. You make a better choice for a better life. Because you choose Jesus. And Jesus will bless you in a very powerful way. Amin. Anda siap untuk diberkati Tuhan hari ini? Mari kita awali bersama-sama dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Angkat tanganmu, kita nyanyikan bersama, hormati kebenaran firman-Nya. Sing it, church. Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita bicara tentang rencana, saya percaya entah orang yang sudah mengenal Tuhan ataupun yang belum, kayaknya kalau waras ya, kalau waras sekali lagi. Gak ada orang yang bikin rencana, saya mau nambah berat 20 kilo dan dapat kolesterol darah tinggi dengan sengaja gitu. Atau orang dengan sengaja bikin perencanaan, saya mau menghancurkan keluarga saya mau bikin hubungan yang buruk dengan istri dan anak saya. Atau orang bikin rencana, saya mau hancurkan karir saya. Saya mau bolos setiap hari, saya mau dapat nilai terendah setiap kali dievaluasi oleh atasan saya. Kayaknya entah orang kenal Tuhan ataupun gak kenal Tuhan, gak ada ya yang sengaja bikin rencana seperti itu. Setiap manusia, entah kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan atau belum kenal Tuhan, kalau bikin rencana tuh selalu pengennya yang baik-baik. Tapi rencananya baik, perbuatannya biasanya gak sejalan dengan apa yang dia rencanakan. Makanya firman Tuhan hari ini bilang, kita harus menyerahkan perbuatan kita pada Tuhan supaya terlaksanalah segala rencana kita. Tapi nanti dulu. Kalau kita mainnya cocok logi, ayat Alkitab kita comot cuma 1 ayat aja, seolah-olah manusia bebas bikin rencana apapun. Asal perbuatannya diserahkan pada Tuhan, pasti rencananya terwujud. Masalahnya, kalau baca jangan cuma dicomot ayatnya. Di ayat 2, Salomo berkata lewat hikmat Roh Kudus, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ternyata bukan perbuatan aja yang perlu diserahkan sama Tuhan. Ketika kita punya rencana pun, kalaupun kita anggap itu baik, kita tetap harus dengar-dengaran sama Tuhan. Sejalan gak sih sama kehendak Tuhan? Kalau sejalan, barulah kita memilih di dalam hidup kita. Untuk setiap perbuatan-perbuatan kita harusnya sejalan dengan rencana yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kita. Dan selama 1 bulan ke depan ini, di feast bulan ini, bahkan bukan 1 bulan, 5 minggu, selama 5 minggu ke depan, kita akan belajar supaya kita bisa memilih dengan benar perbuatan-perbuatan kita setiap hari, menyerahkannya pada Tuhan, supaya rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya bisa digenapi dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Are you ready to be
to be blessed by God's word today. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sedang diberitakan. Terus hadirlah Allah Roh Kudus, beracaralah di sini. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan hari ini boleh menjadi benih. Urapi kami supaya kami bisa menjadi bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Sehingga setiap benih yang ditaburkan hari ini boleh tumbuh, berbuah. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan menginspirasi setiap orang di sekeliling kami untuk mengenal Tuhan Yesus yang kami sembah. Ini kami Tuhan, kami siap untuk dididik dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Katakan pada kanan kirinya, choose Jesus. Kalau kita bicara tentang pilihan, saya pengen mulai dulu dari kenyataan yang udah terlihat di dunia ini. Apa sih yang membedakan orang-orang yang fulfill, orang-orang yang hidupnya itu di atas rata-rata, yang mungkin jadi berkat atau membuat impact dalam dunia, dibandingkan dengan kebanyakan manusia lain? Apa sih yang membedakan? Dunia itu kadang-kadang bilang faktor-faktor ini nih yang bisa bikin orang sukses. Bikin orang punya hidup yang impactful. Ada yang bilang karena intelligence. Pintar itu perlu. Ya perlu sih. Tapi pengalaman pribadi saya dan teman-teman juga mungkin melihat, ada orang-orang yang S3, S1, S2, S3, S-teler. Tapi akhirnya kerja ke orang yang bahkan SMP aja nggak lulus. Ada kan? Pendiri-pendiri perusahaan besar yang bahkan karena dulu dia begitu susahnya, SMP aja nggak lulus. Tapi dia punya anak buah itu dari S1 sampai S3. Orang-orang yang bahkan mungkin IPK-nya itu 3,8 sampai 4. Tapi akhirnya seumur hidup harus bekerja. Bahkan gak bisa membangun aset. Ternyata intelligence penting. Tapi ternyata bukan yang terutama. Karena banyak orang hanya mengandalkan intelligence. And ya udah hidupnya bukan gak terberkati loh ya. Tapi ya segitu aja gitu. Ternyata bukan intelligence. Yang kedua ada yang bilang yang penting itu talent. Bakat. Nah kemarin saya baru nonton YouTube. Cerita tentang seorang pesepak bola namanya Ronaldinho. Nah, ini orang jago banget. Ronaldinho. Tapi sampai di ujung karirnya itu sempat sampai harus jadi pemain futsal semi profesional di India. Sempat di penjara sampai buat cari duit. Dia dibayar sama Rafli Ahmad. Sama orang Indonesia untuk main bola di sini. Jago banget, tapi attitude-nya parah banget. Bolos latihan, tukang party. Dia tuh saking jagonya latihan sekali itu udah cukup buat dia. Tapi terus-terusan dengan mengandalkan talentnya, dia coba membangun karir bolanya sampai edit up berantakan hidupnya. Sampai sempat masuk penjara karena kasus penggunaan paspor palsu. Ternyata talent bukan yang utama, walaupun penting. It's a blessing from God. Lalu yang ketiga, baca sama-sama. Katanya kalau lebih ganteng, lebih cantik, gampang sukses. Tapi, kalau istri saya lagi nonton YouTube, itu artis aktor Korea tuh kurang ganteng apa? Tapi ternyata banyak yang bermasalah juga ya dengan rumah tangganya. Saya sebut nama aja deh karena saya yakin gak ada yang saudara. Amber Heard itu cantik loh. Tapi bikin sampai mempermalukan dirinya sendiri selama berminggu-minggu sidang perceraian jadi seperti drama. Ternyata tampang pun bukan yang utama. Jadi apa sih? Ternyata ada kesamaan.
untuk setiap orang-orang yang impactful hidupnya, ada kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang selalu bisa membuat keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Bahkan beberapa orang-orang yang impactful ini belum kenal Tuhan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, kadang bahkan seringkali mereka sukses di satu hal, tapi belum tentu sukses di hal yang lain. Ada orang-orang yang kaya bangun perusahaan omset miliaran, tapi nggak kenal Tuhan. Keluarganya berantakan. Ada yang popularitasnya luar biasa, artis, dia punya kehebatan untuk bikin lagu dan lain sebagainya. Bunuh diri tiba-tiba guys. Popularitas oke, finansial oke. Hubungan dengan keluarga pun ada. Artis, aktor yang oke banget hubungannya dengan keluarga. Terkenal, finansial mapan. Tapi akhirnya bunuh diri, depresi. Jadi, ini menunjukkan decision itu penting. Makanya cuma sedikit orang yang bisa jadi impactful hidupnya. Berarti kebanyakan, dan untuk orang yang sedikit ini pun kalau belum kenal Tuhan, di satu sisi impactful, tapi di sisi lain dia kecolongan. Jadi memang dunia sendiri yang membuktikan. Without God, pertama karena yang impactful itu jumlahnya lebih dikit. Kedua, yang jumlahnya lebih dikit ini pun kalau nggak kenal Tuhan, seringkali kecolongan di area-area tertentu di hidupnya. Ternyata dunia sendiri sudah membuktikan bahwa the quality of your decision will determine the quality of your life. Orang-orang yang bisa membuat keputusan yang tepat di waktu yang tepat, biasanya punya kehidupan yang lebih impactful, yang lebih berkualitas. Tapi, ya karena itu tadi, yang berhasil itu lebih dikit. Dari yang berhasil ini pun, kalau gak kenal Tuhan biasanya ada aspek hidupnya yang kecolongan. Menunjukkan manusia ini ternyata bukan pembuat keputusan yang baik. Kok bisa ya? Kita akan lihat kenapa. Tapi sebelumnya saya kasih contoh dulu aja. Mungkin teman-teman bisa relate. Memang Tuhan itu maha adil ya. Tadinya tuh saya mau ceritain contoh ini karena hari ini tuh saya pikir ada Little Star. Jadi Lisa sama Oti lagi di sana. Karena kalau saya ceritain momen ini, dia bisa geleng-geleng. Ini salah satu momen yang mungkin bikin dia cukup dada. Maaf ya sayang, kita sudah tidak ada no hard feeling kan. Cuman saya sendiri kalau inget ya, ini yang mau saya ceritain. Nanti teman-teman ngerti sendiri deh. Jadi saya akan ceritakan ketika saya menyadari bahwa I'm not a good decision maker. And kenapa manusia itu bukan a good decision maker? Saya akan ceritakan dari salah satu kekonyolan terbesar saya. Terjadi di hari ketiga setelah anak saya lahir. Jadi Lisa itu nginep di rumah sakit sama saya kan sekitar 2 atau 3 hari untuk pemulihan. Hari dimana kita mau check out dari rumah sakit, itu tuh kita berdua kayaknya baru tidur tuh sekitar jam 3 atau jam 4 deh. Habis coba nyusuin Oti ya. Nah, besok itu jam 8 suster akan datang. Jam 5 pagi mata saya terbuka. Baru tidur jam 4, jam 5 mata saya kebuka. Jam berapapun saya tidur, jam 5 itu mata saya tuh pasti kebuka. Akibat pelatihan dan didikan dari mentor saya MD. Sudah terbiasa berdoa di pagi hari. Dibangunin sama Tuhan itu. Jam 5 mata saya terbuka. Dan biasanya secapek apapun, jam berapapun saya tidur, jam 5 mata saya kebuka, saya doa. Tapi hari itu seperti ada pilihan lain. Begitu lelah hari itu tuh, capek banget baru tidur jam 3 seharian gitu kan. Saya bisa memilih untuk bersandar pada kekuatan sendiri, percaya 15 menit lagi saya akan bangun. Atau langsung mumpung mata kebuka, duduk, ya doa dulu deh. Ngobrol sama Tuhan. Biar ada damai sejahtera, cari kebenaran firman-Nya, baru tidur lagi. Tapi saya pilih, saya percaya 15 menit lagi saya bisa bangun. Saya memilih untuk tidur lagi. Ketika mata dibuka,
Suster masuk, udah jam 8 pagi waktunya nyusuin anak. Dan setelah itu, begitu banyak pilihan yang saya harus buat hari itu. Dari yang simple seperti ini habis mandi pakai baju apa? Ini bayarin rumah sakit dulu, settle bill, lalu ke atas lagi. Ini bawain pilihan itu, ada begitu banyak. Hari itu saya nyadar ada begitu banyak hal yang harus dipikirin. Terus dokter kita ini prosufor. Jadi langsung bilang gak usah nunggu-nunggu ASI keluar. Langsung pakai sufor mereknya ini. Mikir lagi, harus tanya ke mami-mami. Ini diikutin dokter atau pro ASI aja. Kalau prosufor susunya apa? Oh, banyak banget pilihan. Kenapa manusia is not a good decision maker? Karena the choice are overwhelming. Pilihan itu banyak. Riset bilang manusia itu sehari harus bikin decision itu 35.000 kali. Ada begitu banyaknya sampai ada beberapa pilihan yang sifatnya sudah autopilot. Saya waktu hari itu nyadarin ini kenapa banyak banget yang harus dipikirin ya. Overwhelming. Selain overwhelming, yang kedua pilihan itu bisa membingungkan. Contohnya seperti yang tadi, salah satu yang bikin saya cukup bingung adalah yaitu ketika dapat dokter anak yang prosufor. Ini mas asinya dikit. Ngomongnya tuh langsung, kamu kalau nggak pakai sufor ya, anak kamu bakal kelaparan katanya. Ditodong kayak begitu. Saya mau curhat ke geng mami-mami, harus mikir dulu. Ini geng mami-mami mana nih yang gue pro ASI, pro sufor. Anyway, akhirnya kita pakai ASI sih ya. Akhirnya kita ganti dokter. Cuma waktu itu tuh lagi, pilihan banyak banget. Akhirnya Lisa pun dan saya tadinya sepakat kita mau pro ASI. Ya udah deh, kita beli sufor dulu 1 kaleng aja ya buat jaga-jaga. Oke. Pilihan berikutnya, cari merek yang mana ya? Saya harus Google dulu review satu-satu sufor yang belum tentu dipakai dan akhirnya bahkan nggak kepake gitu. Choice are confusing, apalagi anak Tuhan kadang harus discern. Sesuai nggak ya sama kehendak Tuhan? Sampai akhirnya malah nggak ambil keputusan. But indecision is a decision itself. Indecision ketika kita tidak memilih untuk tidak memilih, ya itu kan pilihan ya. Saking bingungnya udah deh nggak milih, takut salah. Nah, yang pertama tadi, kenapa manusia itu in nature itu bad decision maker? Yang pertama pilihannya terlalu banyak, ada 35.000 sehari. Yang kedua, banyak yang membingungkan. Dan kadang yang membingungkan itu belum tentu penting. Jadi ketika kita udah sibuk berdoa, mungkin bahkan berpuasa untuk mikirin hal yang kita kira penting, yang lebih penting datang ketika otak kita udah kelelahan. Seperti yang saya alami tuh, bingung kan mikirin sufor, terus saya pulang, dijemput sama adik saya yang tinggal di pusat, gak familiar sama jalan di Jakarta Barat. Adik saya, tapi dia kan punya Google Map. Saya memilih untuk percaya sama adik saya bisa mengantarkan saya dan istri pulang dari rumah sakit ke apartemen tanpa nyasar. Jadi saya masih lanjut browsing sufor cadangan mana yang mau kita beli. Dilanjut lagi, ini WhatsApp sama Insta siapa dulu yang harus gue balas. Bejibun yang banyak, congrats ya, congrats, aduh anaknya lucu. Tapi banyak banget guys, sampai bingung ini balas siapa dulu ya. Lalu di tengah jalan ada saya nanya, kok kak ini lurus aja ya? Iya lurus, ikutin map. Ternyata Google Map-nya lagi ada delay, gangguan sinyal. Jadi harusnya masuk tol yang keluar di sini dekat apartemen saya, kita nyasar ke bandara, guys. Karena udah capek, nggak mikir, nggak lihat ini lebih penting, memilih untuk ngasih tahu jalan ke adik saya lebih penting. Dan kadang kalau udah capek terus salah milih, ini yang ketiga. Baca sama-sama. Overrule or logic, yang paling benar itu udah kejadian. Dengan tenang lihat mana jalan keluar dari tol yang paling dekat kan. Arahin adik saya kan. Tapi saya malah memilih dengan kecapean saya ngebalik ke belakang. Istri saya yang baru menyabung nyawa 3 hari yang lalu. Kamu kok gak ngasih tahu dia sih?
Then you know the rest of my day seperti apa ya. Our emotion overrule our logic. Kamu kok gak ngasih tahu dia sih? Nah, nggak, maaf ya sayang, maaf ya, itu sudah berlalu ya. Itu seharian udah deh, bad days. Ketika ngerenung-renung, dari mengawali hari aja udah salah. Harusnya jam 5 pagi itu minimal doa, Tuhan, this is going to be a tough day. Check out dari rumah sakit, tuntun saya. Kadang kita nggak nyadar karena udah terlalu banyak pilihan nggak penting yang kita pusingin. Di pilihan yang penting, kita ngandelin kecapean kita ngandelin emosi kita, dan kita nggak nyadar pilihan yang kita buat bisa mempengaruhi hidup kita. Hari itu pilihan saya untuk ngoceh ke istri saya mempengaruhi hidup saya sepanjang hari itu. Dulu sebelum saya tobat, ketika pertama kali saya tahu di hati kecil saya pornografi itu salah, tapi saya memilih untuk tetap coba-coba, itu mempengaruhi hidup saya sampai belasan tahun. Bukan cuma hidup saya, hidup orang-orang di sekitar saya. Mantan-mantan saya yang pernah jatuh dalam hubungan yang gak kudus. Orang tua saya, teman-teman saya yang saya sesatin, yang iblis pakai saya untuk sesatin sebelum saya tobat. Ketika pertama kali saya memilih untuk coba itu obat terlarang. Oh, itu mempengaruhi hidup banyak orang. Termasuk orang-orang yang harusnya bisa diberkati dengan uang yang Tuhan percayakan sama saya, tapi malah saya pakai, saya habisin buat narkoba. Kadang kita tuh impulsif. Pikirnya, sekali nonton porno gak apa-apa. Sekali coba obat gak apa-apa. Sekali diajak temen nih ke nightclub, ke panti pijat. Sekali gak apa-apa, impulsif. We make decision that long lasting, punya efek panjang based on temporal emotion. Makanya manusia itu bad decision maker. Karena itu kuncinya kita mau belajar selama 5 minggu ke depan. Gimana caranya supaya kita ini tidak seperti kebanyakan orang, bahkan ada orang udah kenal Tuhan pun jatuh ke cycle ini. Siapa yang relate? Pernah mengalami yang seperti tadi saya alami, make a bad decision gara-gara emosi atau gara-gara kecapean? Boleh angkat tangannya? Semua pernah. Tapi Tuhan kasih jalan. Gimana caranya supaya kita ini bisa ambil keputusan itu lebih benar? Baca sama-sama. Maksudnya pre-deciding adalah kita memilih untuk memilih duluan sebelum situasi yang kita hadapi itu muncul di hadapan kita. Kalau tadi saya menimang-nimang, pakai capek, pakai emosi. Jadi ketika pilihan datang, ini mikir tuh masih panjang banget. Tapi dengan pre-deciding, kita memutuskan untuk area-area tertentu, ketika muncul pilihan, kita udah punya rule book lah, guidance untuk diri kita sendiri. Saya akan kasih contoh dari Alkitab supaya lebih gampang ya, karena ini kayaknya terminologi baru, pre-deciding ya. Saya juga waktu pertama lihat, pre-deciding. Kita pakai contoh aja ya dari Alkitab. Contoh yang pertama adalah Abraham. Abraham, dia mengalami trial berkali-kali. 9 kali kalau Alkitab mencatat itu. Berhasil, gagal. Yang terakhir, dia diminta Tuhan untuk korbankan anaknya. Yang luar biasa, Alkitab mencatat itu ketika Tuhan suruh, dia nggak diceritain dia pakai galau, pakai mikir, pakai ini, dia langsung, oke, ayo langsung ke gunung. 9 kali proses sama Tuhan, berhasil, gagal, jatuh bangun, tapi dia ngeliat kesetiaan Tuhan, membuat dia sampai di satu titik. Dia sudah pre-decide. Apapun yang Tuhan suruh, aku akan nurut. Aku akan percaya. Dia udah yakin dengan apa yang dia pilih. Makanya ketika si hambanya nanya, kamu mau ngapain Tuhan? Aku mau ke atas, nanti aku turun lagi bareng dia. Padahal kan Tuhan bilang naik ke atas gunung, sembelih tuh anak lu. Tapi dia ke hambanya punya iman ngomong, Tuhan mau ngapain? Mau ngasih persembahan. Gue bareng anak gue, nanti turun gue bareng dia lagi. Ada iman. Anaknya nanya, Pak,
Ini siapa yang mau, bukan, ini mana dombanya? Abraham bukan keluarin pisau. Enggak. Dia bilang dombanya di atas, Tuhan yang sediain. Abraham pre-decide untuk percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, aku akan lakukan. Apapun emosi, keadaanku, capek, apapun keadaan emosiku, apapun keadaan fisikku, apapun yang Tuhan suruh, aku akan nurut, aku akan percaya. Abraham pre-decide. Dan Tuhan menjawab kepercayaannya itu, right? Yang kedua, Ruth. Nah, ini mungkin nggak semua familiar. Siapa di sini yang sudah pernah baca cerita Ruth? Boleh angkat tangannya? Oh, ada banyak juga. Yang belum, kasih long story short dikit. Ruth ini salah satu leluhurnya Tuhan Yesus. Dia ini bukan orang Israel, dia orang Moab. Orang Moab ini salah satu suku yang tanda kutipnya dianggap najis sama orang Israel zaman dulu. Karena nenek moyangnya itu hasil incest antara ayah dan anak. Nah, si Ruth ini married sama orang Israel. Suaminya meninggal, papa mertuanya meninggal. Dia punya pilihan untuk meninggalkan mama mertuanya, cari suami baru. Mama mertuanya bilang, kamu masih muda. Tapi Ruth pre-decide. Mah, your God is my God. Your people is my people. Kamu mau pulang ke Yerusalem, aku ikut. Apapun yang terjadi di sana, I will stay by your side, kata Ruth. Pre-decide. Dan nyampe ke Yerusalem, keadaannya gak mudah. Mereka buat makan harus mengutin sisa-sisa panenan. Tapi Ruth sudah pre-decide. Aku akan setia. Dan akhirnya, dia ketemu jodohnya. Ketemu jodohnya, married, dia jadi makconya King David. Makconya King David. Ruth, pre-decide. Yang ketiga, ini terkenal ini, Daniel. Daniel itu bikin pilihan bukan ketika di meja makan disuruh makan makanan najis baru mikir dulu, makan gak ya? Gak dimakan dimasukin raja. Ini ada babi nih, kelihatannya enak nih gitu. Enggak. Terus Daniel itu tidak membuat pilihan ketika udah dihadapin ke depan gua singa. Kalau kalian baca kitab Daniel, ketika raja ngumumin semua bangsa Israel yang bisa dididik itu dia mau brainwash, mau diajarin value Babylon, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego udah memilih pre-decide. We will not tainted our life. Dimulai dari yang simple seperti makanan, sampai yang taruhannya nyawa. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau Tuhan mau tolong, Tuhan pasti bisa tolong. Kalaupun Tuhan decide untuk gak tolong, mending kami nyemplung ke itu api daripada nyembah berhala. It's pre-decide. Mereka memilih seperti Daniel. Keluar dekret baru, gak boleh doa. I pre-decide to choose my God. Harus dilempar ke gua singa, gak masalah, aku tetap doa. Dan Tuhan yang kepada siapa Daniel berdoa, adalah Tuhan yang menjawab kesetiaan umatnya. Mulut singanya ditutup, guys. Daniel has pre-decide. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, Ruth. Mereka punya value. Mereka mengambil keputusan dalam hidupnya bukan berdasarkan situasi, bukan berdasarkan kondisi, bukan berdasarkan emosi. Mereka memilih ngambil keputusan berdasarkan value. Dan value mereka adalah Abraham punya value, percaya sama Tuhan. Ruth punya value, setia sama mertua, sama mamanya, sama keluarga. Daniel punya value. Daniel memilih untuk kudus. Value-value ini yang jadi backbone dari tokoh-tokoh besar Alkitab dan pahlawan iman zaman sekarang. Mother Teresa, Pope Francis, kalau kalian baca biografinya, mereka tuh punya value yang mereka junjung. Dan apapun situasi yang mereka hadapi dalam hidup mereka akan rely decision mereka berdasarkan value yang mereka junjung. Dan bukan sembarang value. Karena firman Tuhan bilang, siapa yang mendengar perintahku dan melakukannya, mereka seperti orang yang membangun di atas batu karang.
Kalau value yang kita pilih hanya berdasarkan motivasi dunia, itu bukan batu karang. Kalau mau punya value yang bisa menopang kehidupan kita, sehingga ketika badai datang, kehidupan kita nggak runtuh, jadikan kebenaran firman Tuhan sebagai sumber dari value kita. Sekarang kita lihat, kenapa lebih baik kita tahu value kita? Karena ketika value kita jelas, decision making akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah bukan berarti mudah ya. Tetap challenging. Tapi seenggaknya kita punya fondasi. Awal saya tobat, salah satu value yang saya doa minta Tuhan kasih rahmat dan saya pengen perjuangkan adalah kekudusan. Sedangkan dulu, saya ini tiap malam loh, lakukan hal-hal yang gak kudus. Gak usah dibahas terlalu detail lah. Pornografi dan lain sebagainya. Tapi karena value yang saya pegang adalah kekudusan, ketika dorongan itu datang, saya lagi lemah, saya lagi emosional dan lain sebagainya. Tapi saya ingat, value yang saya pegang adalah kekudusan. Jadi saya kalau terpanggil untuk nonton film porno, lebih baik saya paksakan diri saya, buka ini Alkitab. Karena value. Tapi untuk ngelakuin itu dengan kekuatan sendiri, impossible. Walaupun kita udah tahu value yang benar, kalau kita mau berjuang untuk supaya keputusan kita itu didasari oleh value yang kita pegang, pakai kekuatan sendiri, impossible. Kenapa impossible? Karena di dalam diri kita, ketika kita dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan dari dosa asal. Tapi yang namanya kecenderungan berdosa, gereja Katolik percaya, itu tetap ada dalam diri manusia. Paulus sebut itu sebagai kedagingan, kecenderungan untuk berdosa. Bukan dosanya ya, kecenderungan untuk berdosa. Paulus bilang, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup. Apa itu kecenderungan berdosa? Sesuatu dalam diri kita membuat kita berseteru dengan Allah. Tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin bagi manusia lama kita, bagi kedagingan kita. Dan kalau kita memilih untuk ikut di dalam kedagingan kita, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kedagingan ini kayak gimana sih? Kalau teman-teman punya waktu baca the whole kitab Galatia, teman-teman bisa belajar tentang kedagingan, tentang buah roh. Tapi kedagingan ini ada banyak contohnya, tapi kita akan ambil 4 faktor kedagingan yang bisa bikin manusia itu jadi bad decision maker. Yang pertama, salah satu bentuk kedagingan adalah, baca sama-sama. Ini kan sama Ko David udah dibahas di awal tahun ya. Ketika kita punya resolusi yang bagus, tapi akhirnya kehidupan kita bertolak belakang dengan resolusi yang kita buat. Mau nurunin berat badan malah naik 2 kali lipat dari target turunnya. Mau hidup lebih sehat, hilangin kolesterol. Bukannya kolesterolnya hilang, malah tambah darah tinggi. Manusia itu inkonsisten. Mau saat teduh tiap hari, 2 minggu. Lalu setelah itu benar-benar teduh. Bertemu dalam Tuhan di mimpi seperti Yusuf. Inkonsistensi. Itu kedagingan. Yang kedua, baca sama-sama. Ini bicara tentang devosi sama Tuhan. Undevotion. Kita ini kalau dalam situasi kondisi di mana kita dihadapkan pada pilihan sulit, manusia, anak Tuhan, tahu nggak? Yang pertama kali terlintas di pikiran kita untuk kita korbankan biasanya apa? Hubungan kita dengan Tuhan ya. Firman ini dilanggar sekali-kali nggak apa-apalah. Aku kan udah pelayanan, aku udah berkomunitas, aku udah bertobat ninggalin gaya hidup lama. Ini situasi kantor sulit nih. Sekali-kali lah firman ini kulanggar nggak apa-apa. Oh kan masa prapaskah, nanti tinggal aku dosa. Atau masalah simple yang seperti tadi. Our devotion to God.
Setiap hari pengen punya quality time sama Tuhan. Tapi kalau kita lagi begitu capek, itu yang paling pertama kita korbanin buat nambah jam tidur kita biasanya. Itu pekerjaan daging. Devotion. Yang ketiga, selfishness. Aku ini mau kasih contoh yang cukup menampar juga buat diri aku. Kebanyakan kalau kita selfie rame-rame, cekrek. Begitu kita lihat hasil selfie-nya, yang paling pertama kita lihat siapa? Bagus gak nih buat di Insta? Selfishness kan? Hal simple, selfie. Mana ada ngeliatin dulu temannya satu-satu, kamu kurang bagus nih. Ayo selfie lagi biar kamu terlihat bagus. Yang ada kita lihat kita udah bagus nih. Lalu ada yang teriak, mataku ketutup, foto lagi. Enak aja ini gue udah keren tahu di sini. 2 kali ya nanti postnya di sana. As simple as that. Apalagi kalau ada panggilan untuk giving. Apalagi kalau ada panggilan untuk melayani. Pasti pertama-tama mikir kondisi keluargaku gimana ya, kondisi keuanganku gimana ya. Nanti pakai alasannya, aku ini masih penuh dosa, belum layak. Aku berproses dulu aja jadi umat. Padahal pelayanannya cuma simply disuruh bantuin ngisiin absen LG, guys. Aku ngerasa belum layak untuk melayani kok. Ngisiin absen LG. Oh, gampang sekali mikirin diri sendiri. Dan yang keempat, ketidaksetiaan pada Tuhan. Buah kedagingan. Dari kedagingan jangan dikit-dikit salahin setan. Setan itu tukang ngipasin, tapi di dalam diri kita kalau kita memilih untuk ikut daging, kita udah buka akses sama si jahat untuk ngacak-ngacak hidup kita. Karena itu, value kita nggak bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada kedagingan tadi. Kalau kita yang menentukan, resiko salahnya banyak. Value kita harus ditentukan oleh siapa diri kita di dalam ketika kita bertobat. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Ketika dia mengizinkan dia untuk memerintah dalam hidup kita. Berelasi sama dia. Kita tahu diri kita yang baru ini di dalam Kristus seperti apa. Yang menjadi masalah 4 hal tadi, kalau dunia ajarinnya itu manusiawi. Normal lah jatuh dalam dosa, namanya juga manusia katanya ya. Gak apa-apa jatuh mah, namanya juga manusia. Wajar inkonsisten, namanya juga manusia. Karena dunia bilang kedagingan itu hal yang manusiawi. Wajar, tapi firman bilang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Di mana kalau kita mau lihat Allah itu jadi seperti apa kalau jadi manusia, ya baca ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cicilan rumah bisa lu tamatin, cicilan mobil bisa lu lunasin, nyicil baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu kagak tamat-tamat. Gimana guys? Baca ini firman. Di sini kita bisa menemukan manusia itu seharusnya seperti apa. Dan kalau kita mau tahu manusia itu harus seperti apa, baca Injil. Manusia hidup ya harusnya seperti Tuhan Yesus. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang hidupnya benar-benar seperti gambar dan rupa Allah. Ya Allah contohin nih, aku jadi manusia. Manusia harusnya hidup seperti ini. Dan kalau kita lihat kehidupan Yesus, Yesus itu konsisten. Yesus itu setia. Yesus itu gak mementingkan diri sendiri. Berarti di mata dunia, Yesus itu gak manusiawi. Makanya gak heran kalau kita sungguh-sungguh sama Yesus, kita dicap aneh sama dunia. Beranikah kita stand for our faith ketika kita dibilang gak manusiawi, gak normal, sok suci, dan lain sebagainya. Saya sungguh bersyukur keselamatan kita tidak sepenuhnya ditentukan, tidak diinisiasi oleh keputusan kita. Karena kita udah lihat
Dengan kecenderungan berdosa dalam diri kita, kita ini bad decision maker. Tapi keselamatan kita, Gereja Katolik percaya, diinisiasi loh ya, kita pun ada bagian yang nanti harus bekerja sama dengan rahmat. Tapi inisiatornya yang ambil keputusan untuk keselamatan kita adalah Bapa di surga. Dan di situ dia menunjukkan predecide yang paling signifikan dalam sejarah manusia. This is Tuhan Yesus. Predecide. Sebagai Tuhan dia itu maha tahu. Dan di Getsemani dia predecide. Besok sesakit apapun. Sesepi apapun. Semenyedihkan apapun. Aku akan jalan sampai aku dipaku di atas kayu salib dan mati. I have decided to choose their salvation, kata Tuhan. Their itu siapa? Saudara dan saya. Tuhan Yesus predecide. Dan dia juga kasih contoh. Gak apa-apa curhat ke Tuhan, kasih tahu kehendak kita. Tapi tutuplah dengan percayalah kehendak Bapa yang terjadi. Pasrah sama kehendak Bapa, serahkan sama kehendak Bapa. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Karena Yesus bukan cuma berhenti di kayu salib dan dikubur, dia bangkit. Dan dia dianugerahi, Alkitab berkata, nama di atas segala nama. Di mana setiap lutut one day akan berlutut. Setiap lidah one day akan mengaku bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. The power of predeciding. Tuhan Yesus has predecide untuk menebus saudara dan saya di Taman Getsemani. Lucu ya, bahkan sebelum di Taman Getsemani, di taman satu lagi, jauh di awal penciptaan, di Taman Eden. Emang Tuhan gak tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika dia nyiptain manusia, ini anak-anak ini bakal bikin Allah Putra harus berdarah-darah di Kalvari? Kan Tuhan Maha tahu. Tapi dia predecide, aku akan tetap ciptakan mereka. Aku akan mengasihi mereka. Dan mereka akan jatuh. But I predecide to love them. So I will die for them. Untuk si Resa ini. Emang dia gak tahu ketika memutuskan si Resa ini akan lahir, betapa banyak dosa yang akan saya lakukan? Gak apa-apa. Dia akan tetap lahir. Dia akan jatuh dalam dosa. But my grace, my mercy will always be there for this boy. Dan saya bersyukur untuk rahmat Tuhan yang memampukan saya berkata, Lord, I know you love me. I'm sorry for my sin. I've predecide. 13 tahun yang lalu, saya gak sempurna sampai sekarang, tapi 13 tahun yang lalu, I predecide to have one value, that is faithfulness with God. Dan kesetiaan itu bukan karena kuat gagah perkasa saya. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi kita hanya bisa setia, kita hanya bisa konsisten, kita hanya bisa berjalan dalam kebenaran oleh, baca sama-sama, Roh, oleh Roh Kudus. I can stand here, berdiri di sini, bukan karena kuat gagah perkasaku, tapi karena Roh Kudus. Tapi kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Setiap hari dia curahkan rahmat. Setiap kita berkata yes, rahmatnya menguatkan kita. Will you say yes to Jesus? Will you say yes to Holy Spirit? 4 poin yang tadi. Siapa yang ngerasa aku pernah, atau bahkan mungkin ada di sini yang ngerasa aku tuh ya kayak gitu. 1 dari 4 poin tadi. Inconsistent, unfaithful, undevotion. Coba angkat tangannya. Let's be honest. Pernah ada di momen seperti itu. Itulah kita di mata dunia. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tapi mari kita hari ini deklarasikan siapa kita di mata Tuhan kita. Mari kita baca sama-sama. I am
I am. I am. I am. Inilah kita, saudara dan saya, di mata Tuhan kita. Karena itu dia mau mati di kayu salib. Karena dia melihat di balik diri kita yang kata daging, kata dunia itu penuh dosa. Tuhan melihat di balik setiap diri saudara dan saya ada potensi-potensi di mana saudara dan saya bisa hidup seperti Kristus hidup. Di mana nama Tuhan dipermuliakan, di mana kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Karena itu kita awali dengan memilih Yesus. Mari kita bacakan lagi bersama-sama. In Jesus, I am, I am, I am, I am. Kalau Anda percaya Tuhan bisa ubah Anda jadi pribadi seperti ini, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari tim pujian, mari kita tundukkan mata kita. Kita angkat pujian ini untuk mengawali hidup baru kita dalam Tuhan. We choose to choose Jesus.